Kabar, mudah-mudahan dalam keadaan baik semuanya. Apa yang terjadi kemarin Jumat, ternyata IHSG turun ya, sampai di bawah level 6.800. Nah mungkin juga sahabat semua kalau lihat di YouTube ya, banyak sekali sekarang konten creator juga membuat video, membuat konten yang isinya adalah tentang ya inflasi, suku bunga, terus kemudian bearish market gitu kan ya. Terus banyak juga yang mungkin memberikan suggest, udah harus mulai keluar dari equity market gitu. Nah, kalau sahabat semua yang mungkin mengikuti dari sejak awal video-video di Dewan Investing, atau juga ngikutin yang ada di Telegram, sebenarnya kita juga sudah bahas jauh-jauh hari sebelum hari ini, di akhir April yang lalu, ya, di mana kita udah mulai menaikkan posisi cash ya. Jadi udah mulai ngurangin posisi ekuitas atau saham. Nah, inilah yang saat itu saya perkirakan akan terjadi gitu ya. Walaupun beberapa minggu atau beberapa bulan pasca video itu rilis, pasca saya juga nulis di Telegram, baru ini kejadian gitu ya. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai keputusan Bank Indonesia untuk mempertahankan BI 7 days reverse repo rate di angka 3,5%. Kalau jujur menurut saya agak sedikit blunder ya, karena Bank Indonesia mungkin tidak mempertimbangkan akan ada rilis data inflasi yang di atas estimasi. Terbukti juga kalau kita lihat baru kemarin rilis jam 9 pagi, saya juga ada update di grup Telegram. Ternyata inflasi kita di sini year on year-nya itu 4,35% ya, dan ini di atas konsensus, di atas bulan lalunya gitu ya. Sama yang demand on month-nya juga di atas konsensus dan di atas bulan lalu. Jadi di sini kita bisa menghitung nih kalau gitu suku bunga realnya itu berarti kan angka 4,35 kita kurangi 3,5% gitu ya. Jadi untuk sekarang itu suku bunga real adalah minus 0,85% ya. Kalau hitungan saya salah, mohon dikoreksi ya, bisa dihitung pakai kalkulator. Nah, apa yang akan terjadi ke depan kalau kondisi seperti ini ya, suku bunga real justru minus gitu kan ya. Ini agak sedikit bahaya. Nah, kalau mengacu ke, saya selalu pakai data-data trading economics ya, karena menurut saya ini cukup reliable, bisa diandalkan. Di sini kita melihat aktualnya memang suku bunga masih di 3,5 gitu ya. Nah, di Q3 ini nanti pasca ada meeting Bank Indonesia lagi membahas tentang suku bunga, bisa jadi memang akhirnya Gubernur Bank Indonesia memutuskan harus naik 50 basis point, jadi 4% gitu ya. Pun kalau kita bicara pasca nanti di kuartal 3 ya, BI itu naikkan suku bunga menjadi 4%, itu pun masih bisa dibilang bahwa suku bunga realnya masih minus gitu ya. Karena tadi yang kita lihat kan data inflasinya juga yang sudah dirilis itu kan di 4,35 gitu ya. Ya walaupun kalau di trading view di kuartal 3 agak easing nih, agak menurun sedikit gitu ya. Tapi kita tetap masih mengacu yang sudah rilis lah datanya 4,35. Nah, apakah ini akan kejadian nantinya? Kita lihat aja. Nah, yang menarik di sini adalah kita pindah geser sedikit ke harga-harga komoditas ya. Ini dia. Ternyata tanpa kita sadari harga komoditas di tahun ini yang cukup spektakuler itu terjadi peningkatannya atau peaknya itu ada di sekitar bulan Maret sama April ya. Di sini kita lihat. Ini saya catat detail supaya kita bisa track bahwa peak atau highest levelnya itu ada di berapa ya di tahun ini. Kemudian saya pakai penutupan yang cukup baru juga,
ini juga sudah saya update di tanggal 30 Juni, ya, baru beberapa hari yang lalu. Hasilnya ini semua, ya. Kemudian kalau kita bicara berarti penurunan rata-rata komoditas, kalau semua di rata-rata nih, mulai dari nikel, timah, tembaga, oil, CPO, ya, coal, gandum sama gold, itu rata-rata penurunannya semenjak Maret itu sampai dengan Juni adalah 28%. Apakah ini hal yang bagus? Tentu enggak. Karena kalau kita bicara Indonesia itu kan neraca perdagangannya masih bisa dibilang bagus. Kenapa? Karena bergantung pada komoditas ekspor gitu ya. Ya bisa itu CPO, bisa itu coal gitu ya, bisa nikel dan lain sebagainya. Nah, CPO jelas sudah turun. Ya, di sini kalau kita lihat turunnya cukup lumayan, 32% ya di nomor 9 ini. Jadi harga minyak goreng juga di pasaran ikut turun gitu ya. Nah, kemudian kalau kita bicara coal, turunnya masih tidak sedalam CPO. Dalam hal ini justru bagus karena coal masih jadi bumper perekonomian untuk neraca gitu ya. Jadi kalau kita lihat ke arah obligasi ya, kepemilikan obligasi oleh asing untuk sekarang ini memang nggak banyak ya. Jadi itu blessing-nya lah di Indonesia. Kepemilikan foreign atas obligasi itu memang jumlahnya tidak banyak. Ya. Tapi kalau kita bicara sampai kejadian harga coal-nya turun, gitu ya. Kalau di sini kan yang saya catat nomor 6 sama nomor 7 masing-masing Rotterdam sama Newcastle itu di 370 sampai 380 gitu ya, tergantung kontrak type-nya. Nah, let's say kita bicara coal-nya turun sampai di harga 300 atau di bawah 300. Nah, akan ada capital outflow lagi ya untuk para investor asing yang sudah pasti akan keluar dari obligasinya Indonesia. Nah, ini justru udah pasti akan memperparah gitu ya. Kemudian kita bicara lagi tentang rupiah, kodenya USD IDR. Ternyata kita lihat USD IDR, rupiah berbanding dengan dolar, itu sekarang sudah nyaris di level 15.000 ya di sini. Jadi kalau kita bicara rupiah ini sebenarnya dalam tren apa sih gitu ya? Trennya memang naik gitu ya. Tren naik dalam arti membacanya adalah ini akan terus melemah gitu ya. Nah, balik lagi kalau mengacu ke grup Telegram Dewan Investing, kita juga sudah prediksi rupiah ini akan menyentuh 15.500 gitu ya. Itu udah disampaikan juga dalam beberapa waktu yang lalu juga. Dan pelan-pelan ini mulai kejadian. Nah, kemudian kita sedikit melihat ke indeks IHSG. Ya, tutup kemarin sudah di bawah level 6.800 ya, 6.794. Yang jelas support pertama ini sudah break, sudah jebol gitu ya. Arahnya akan kemana dengan kondisi seperti ini? Arahnya pasti akan mencari support level yang baru, yaitu estimasinya di angka 6.484. Jadi kalau sampai penutupan kemarin ke support kedua ini masih menyisakan penurunan 4,5%. Gitu ya. Ini secara indeks gabungan IHSG-nya. Kalau saham per sahamnya ya gampangannya kita kali 2 deh, dari 4,5 ini kita kali 2, jadi nyaris 10% gitu ya. Nah, ini yang harus kita hadapi bersama karena memang situasi globalnya secara makro memang tidak bagus. Kemudian situasi domestiknya kita rupiah juga tadi kita lihat melemah ya. Komoditas juga sudah mulai melemah yang tadi kita lihat sama-sama.
rata-ratanya dari Maret sampai dengan sekarang di Juni kemarin itu turun 28%. Ini adalah alarm yang benar-benar harus kita perhatikan, gitu ya. Nah, saya sedikit pengen pindah ke Dow Jones, mengacu ke penurunan terbesarnya Dow Jones, tentunya waktu 8 hari itu ya di tahun 2020. Ini saya coba pakai daily chartnya Dow Jones aja. Kita kembali sedikit mengenang masa lalu di 2020. Oke, kayaknya jaringan saya nggak terlalu bagus di sini. Nah, akhirnya kebuka. Ini dia. Jadi pertama kali memang COVID itu terjadi di Februari tahun 2020, itu Dow Jones turun ya dari level 29.500-an sampai ke kurang lebihnya 18.900-an. Ya, ini adalah penurunan tertajam selama indeks ini ada. Oke, ini merupakan penurunan tertajam sejak Dow Jones itu ada. Jadi mengalahkan Great Depression saat 1929-1930, mengalahkan saat adanya subprime mortgage di 2008 gitu ya, dan krisis-krisis mini yang lainnya. Nah, apa yang terjadi di Dow Jones saat sudah turun tajam seperti ini? Ternyata V-shape recovery. V-shape kenapa V? Karena ini posisinya adalah menyerupai huruf V yang besar gitu ya. Nah, ini sama halnya. Ini merupakan V-shape recovery kembali ke nyaris titik awal sebelum Dow Jones ini turun, ya, adalah proses V-shape recovery tercepat selama indeks ini ada, selama Dow Jones atau pasar saham Amerika itu ada, gitu ya. Padahal kalau kita lihat selama tahun 2020, ya, ini kan 2020, peak-nya di Februari 2020, terus kembali lagi ke peak itu di September gitu ya. Jadi rentangnya pendek. Sebenarnya nggak ada sesuatu hal yang barang atau jasa yang bertambah di situ. Yang ada adalah memang jumlah uangnya yang bertambah gitu ya. Jadi dengan Amerika printing money, banyak duit-duit free yang di sana masuk ke pasar saham gitu ya. Padahal yang ditawarkan adalah kalau kita bicara emiten-emiten besar ya, maksudnya nggak ada hal baru gitu ya di luar teknologi gitu. Jadi intinya adalah ini merupakan benar-benar V-shape recovery yang terjadi karena pelonggaran kebijakan moneter di Amerika saat itu ya. Pada akhirnya Dow Jones-nya setelah V-shape recovery naik terus sampai di peak-nya itu di kurang lebihnya di Desember tahun lalu ya, ada di 36.900-an atau 37.000. Nah, saya nggak akan highlight titik komanya, tapi ini perjalanan yang menurut saya menarik untuk dipelajari, yang pada akhirnya setelah dari peak ini selesai ya, karena membentuknya polanya adalah berlanjut, lower high ya, titik high yang lebih rendah, lower high udah beberapa kali terjadi, ini juga lower high, kemudian lower low juga kemudian beberapa kali, sampai ini di grup juga saya bikinkan estimasi lower low-nya akan kena kurang lebih di 28.700, kemudian di bawahnya lagi itu ada di kurang lebih 26 sampai 27.000 ya. Dimana kalau kita ukur tutupan semalam sampai yang LL estimasi yang pertama itu turunnya masih 7,6% gitu ya. Kalau tadi kan ISG 4,5% ya, beda tipis. Tapi kalau kita lihat ukur lebih dalam lagi, misalkan si Dow Jones ini turun sampai di level yang 26.000 atau 27.000 ini, ya ternyata memang masih cukup gede.
13 ya 12,9-13% gitu ya. Sekali lagi ini kemungkinan yang akan terjadi gitu ya. Kalau memang Dow Jones-nya memang harus turun ke level 26.000, 27.000, berarti kita nggak bisa ngomong IHSG akan stop hanya sampai di 6.484 gitu ya. Nggak mungkin akan di situ. Bisa jadi lebih rendah lagi. Mungkin kalau saya boleh ngomong di sini angka IHSG potensinya bisa sampai ke 5.700, 5.600 ya. Mudah-mudahan itu nggak kejadian. Nah, memang terlihat menyeramkan ya. Dan kalau kita belajar histori tentang krisis ini bisa jadi cukup parah, selevel dengan Great Depression. Proses recovery-nya juga pasti tidak akan pendek, tidak akan berulang seperti tadi V-shape recovery di Dow Jones, ya nggak akan secepat itu karena ini lebih struktural, apalagi diperparah perangnya di Ukraine sama Russian, itu NATO sama Amerika ya, Amerika gerbongnya US itu ikut-ikut gitu ya. Jadi walaupun belum dideklar sebagai perang dunia ketiga, tapi dengan adanya supply amunisi, supply senjata, supply tentara US dan sekutunya ke battlefield, ya kalau saya lihat secara teknis ini sudah masuk dalam perang dunia ketiga ya, dan ini berkepanjangan. Kenapa? Once Amerika dan sekutunya masuk, sudah pasti akan memperpanjang periode perang ya, karena ego bermain di sana. Mereka tidak mau cuman supply senjata, supply tentara hanya dalam jangka waktu pendek aja, terus mereka tarik lagi gitu ya sampai mereka mendeklarasikan kemenangan. Tapi sekali lagi mudah-mudahan itu tidak terjadi. Saya tidak berharap itu terjadi, tapi ini yang harus kita tahu. Gitu ya. Jadi kenapa tesis saya berkata bahwa ini bisa separah Great Depression atau lebih parah lagi gitu ya, karena perangnya berkepanjangan, kemudian supply chain di dunia lagi kacau balau. Nah, tapi yang namanya kejadian krisis, yang namanya resesi gitu kan ya, kalau kita lihat dari sisi baiknya, selalu ada orang-orang kaya, milioner baru atau triliuner baru yang tercipta dari hasil krisis, dari hasil bearish market gitu ya. Jadi pesan saya, kita ikuti saja siklusnya, karena dunia memang ke arah akhir zaman itu semakin kacau, sudah pasti ya. Yang jelas kita perlu bersabar aja, menikmati proses bearish market yang prosesnya sudah terjadi gitu ya. Kemudian saya juga berpikir yang porto yang memang saya masih punya kurang lebih 35%, dalam minggu depan mungkin saya akan juga akan reduce sampai saya bisa pegang cash mungkin at least di angka 80% gitu ya. Jadi hanya menyisakan 20% saham aja gitu ya, sebagai tindakan preventif. Karena kalau saya pikir saya megang saham pada akhirnya harus turun lagi kurang lebih 10%, 15%, lebih baik saya jual dulu sampai penurunan tertentu, let's say tadi 10% atau 15%, ya saya beli balik gitu kan ya. Jadi ya maksudnya hemat hemat di harga aja daripada cuma ditungguin diem gitu ya. Tapi ini balik lagi ke teman-teman, enaknya gimana, karena kan toleransi atas resiko dari tiap individu itu berbeda, kita nggak bisa pukul rata. Yang jelas saya hanya bisa menyampaikan potensinya tentang koreksi, tentang bearish market itu ya seperti inilah, seperti yang di awal memang sudah kita bahas ya beberapa kali di video juga. Nah, buat yang memang sudah menyiapkan cash, yang bareng saya udah nyiapin cash sampai di hari ini ada sekitar 65%,
baiknya kemana sih gitu kan ya. Nah, daripada itu ngendep di RDN, lebih baik teman-teman coba cari deposito di bank-bank besar, di bank-bank umum konvensional gitu ya, yang namanya Beken, Ternama, atau masuk ke reksadana pasar uang atau bahasa Inggrisnya money market fund ya. Jadi cari yang duit ini lagi idle, lagi nggak diapa-apain, tapi mereka tetap bisa kerja ya, dimana kita bisa mendapatkan gain dalam bentuk bunga ya yang lebih tinggi dari inflasi tentunya. Itu yang sekarang jadi benchmarknya kita. Jadi kalau kita bicara mengenai tingkat pengembalian atas deposito atau money market fund, kita nggak berkaca, tidak benchmarking ke arah composite atau ISG gitu ya, nggak. Kita lebih kepada lihat aja inflasinya deh gitu. Kalau memang sudah di atas inflasi, paling nggak kita tidak menikmati suku bunga real, itu menurut saya sudah bagus ya. Mungkin itu aja teman-teman. Selamat berweekend ria, semangat, selamat untuk mengatur kembali portofolio gitu ya. Itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan, dan jangan pernah berpikir pesimis, karena tadi saya sampaikan juga bahwa yang namanya krisis, yang namanya bearish market ya, ini akan jadi peluang baik untuk nantinya di titik tertentu kita bisa beli dalam jumlah banyak gitu ya, dan uang kita melipat dengan angka yang layak. Oke, thank you semuanya. See you. Bye-bye.